Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politics with Reinhardt. Sejumlah tokoh meramaikan bursa bakal calon wakil presiden 2024. Sebut saja ada nama-nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, bahkan sampai nama Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kemudian muncul satu nama, yakni Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang TGB Muhammad Zainul Majdi yang diusung atau direkomendasikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo. Dengan rekam jejak sukses memimpin di Nusa Tenggara Barat, TGB Zainul Majdi berpotensi menjadi pemimpin Indonesia masa depan sebagai calon wakil presiden. Seperti apa peluang dari TGB di bursa Cawapres di Pilpres 2024? Bersama saya Reinhardt Sirait. Inilah Talk Politik with Reinhardt selengkapnya. Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo mengungkapkan partainya telah memiliki nama bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 nanti. Menurut Haritano Sudibyo, sosok capres itu selaras dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, Haritano Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024. Calon pasti ada calon presiden, cuma terlalu pagi untuk mengatakannya sekarang karena fokusnya adalah ke partai dulu, ya kan, kita gadang-gadang atau memiliki calon presiden sementara partainya sendiri masih perlu perbaikan, perlu penguatan. Saya rasa itu kurang pas, jadi partai harus perkuat dulu mesinnya, bacaleknya, baru nanti kita masuk ke akan tetap di satu garis dengan Pak Jokowi atau akan ada afiliasi dengan partai lain? Tentu seiring sejalan dengan beliau. Karena kita ingin ada keberlanjutan daripada program yang sudah. Jangan sampai kita itu memulai sesuatu yang baru lagi, dari nol lagi, kapan kita maju. Kasihan rakyat. Pak, tadi disebutkan ada tokoh dari NTB yang bisa untuk dicalonkan, apa sasarannya untuk TGB dari Kalau saya lihat beliau ini cocok sebagai wakil. Dalam program Talk Politik with Reinhardt, TGB menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi cawapres dalam pemilu 2024. Ia menyatakan setiap putra bangsa yang memilih ranah politik harus siap menerima amanah. Saya pikir semua anak bangsa harus bersedia. Kalau judulnya adalah berkhidmat ya, untuk satu ruang yang sangat strategis bagi bangsa. TGB pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Ia dinilai sukses membangun Nusa Tenggara Barat dan menurunkan angka kemiskinan. Selain sebagai ulama, TGB juga memiliki pengalaman dalam bidang politik, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Ya, seberapa besar peluang TGB untuk diusung sebagai cawapres di 2024 dan mengapa kemudian Partai Perindo menyebut TGB ini cocok untuk didorong menjadi cawapres, tapi semua dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bang Boyke Nofrizon, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Bang Adi Praitno. Selamat malam Bang Boyke, Bang Adi.
Selamat malam, Apa kabar Bang? Sehat semuanya? Sehat, Mas Renhat. Kita mau membahas kali ini soal cawapres, tapi secara spesifik ketika nama TGB ini, sebetulnya Bang Boyke nama TGB tentu bukan hal yang baru ya Bang Adi di dalam politik nasional, apalagi kalau disebut sebagai cawapres. Saya ingat di 2019 yang lalu sempat muncul juga, dan sekarang kembali diusung oleh Pak Haritanu karena TGB menjadi ketua harian dari Partai Perindo. Bang Boyke, apa pertimbangan dari Perindo sehingga kemudian memunculkan nama TGB sebagai cawapres? Gini ya, pertama-tama kita melihat dan merefleksi dulu keberadaan seorang Tuan Guru Bajang. Sebagai seorang tokoh politik tentunya, sebagai seorang tokoh masyarakat yang notabene beliau berakar muncul dari sebuah daerah yang dianggap sebagai daerah tertinggal saat itu ya, Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah cucu dari salah satu syekh ya, atau guru besar yang ada di Republik ini, almarhum. Orang besar, orang hebat. Beliau tumbuh dan beliau menjadi politisi di salah satu partai politik, menjadi anggota DPRD saat itu. Menjadi anggota DPR RI saat itu. 3-4 tahun beliau menjadi DPR RI, lalu beliau maju karena memang diamanahkan oleh para tokoh-tokoh yang ada di NTB, sama tuan-tuan guru yang ada di sana. Beliau maju menjadi calon gubernur NTB melawan incumbent saat itu. Nah, keberadaan beliau sebagai seorang tokoh politik tentunya tidak terlepas dari komunikasi beliau ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang cendekiawan. Karena bukan hanya paham mengenai politik kebangsaan, tapi beliau sangat memahami soal agama secara full, karena beliau memang jurusan dari Kairo ya, memahami sangat berbagai macam sisi kemanusiaan atau sisi yang baik hari ini ya, dan bahkan sampai hari waktu itu. Nah, ketika beliau akhirnya menjadi gubernur, beliau menunjukkan dedikasi beliau sebagai seorang tokoh lokal ya, anak muda. Di usia 33 tahun, beliau menunjukkan dedikasi beliau, kapasitas beliau sebagai seorang yang mendapatkan amanah sebagai gubernur saat itu. Di usia 33 tahun beliau menjadi gubernur, dan selama dua periode dari 2008 sampai 2010, ternyata kebesaran beliau sama dengan kebesaran yaitu kakek beliau. Kakek beliau besar sebagai seorang tokoh ulama ya, menjadi rujukan, menjadi panutan. Tidak hanya di NTB, kakek beliau besar 3 serangkai. Saat itu kakek beliau, saya lalu pendiri dari Al-Khairat, guru besar, lalu Hasyim Mazhari, Kiai Hasyim Mazhari, yang akhirnya 3 orang itu kembali ke Indonesia, yang satu membuat NU, yang satu Habib membuat Al-Khairat yang ada di Sulawesi Tengah, dan kakek beliau saya membuat Nahdlatul Wathon yang ada di NTB. Nah, tumbuh hadirlah beliau, akhirnya beliau mengikuti jejak sang kakek yang menjadi seorang yang menjadi inspirasi. Tapi lagi-lagi beliau tidak hanya sebagai seorang tokoh agama, tapi inspirasi politik beliau berikan, beliau tanamkan, dan beliau benar baktikan kepada NTB ketika beliau menjadi gubernur. Dan itu cukup sukses dalam 2 periode itu. Sangat luar biasa. Di usia yang muda itu, saat itu ya, beliau mendapatkan penghargaan bintang Mahadiputra ya. Bahkan ada 9, bahkan sekitar 11 penghargaan. Yang tentunya penghargaan itu bukan hanya pada presiden ya, yang saat itu ada memegang kekuasaan, tetapi penghargaan tidak hanya di tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Oke, jadi secara figur ini sudah sangat lengkap ya, Pak? Dinobatkan oleh Syekh yang ada di Kairo sana, Mesir, sebagai salah satu tokoh yang sama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya, yang sangat peduli tentang bagaimana sisi kemanusiaan dan sisi keagamaan. Seorang tokoh muda yang mendapatkan kepercayaan ya, mendapatkan menjadi anggota di antara para tokoh-tokoh dunia lainnya, yang tentunya itu para tokoh-tokoh senior lainnya. Beliau paling muda. Nah, dilihat dari sisi itu, bahwa keberhasilan beliau bukan hanya keberhasilan ketika beliau mengangkat NTB, yang saat itu menjadi daerah yang tertinggal ya, tapi berhasil alhamdulillah di tangan beliau. Beliau berhasil menaikkan pangan, beliau berhasil memberantas kemiskinan. Bahkan saat itu NTB, saat beliau menjadi gubernur, itu mendistribusikan kekayaan sangat luar biasa tentang beras ya.
Dan bahkan penghasilan yang didapatkan ya, pangan dapatkan dari NTB diserahkan kepada pusat. Itu salah satu keberhasilan beliau di tingkat pangan. Lalu di tingkat pariwisata sangat luar biasa. Penghargaan diberikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu kepada beliau adalah penghargaan dari sisi pariwisata. Karena keberhasilan beliau mengangkat citra yang NTB ya, itu menjadi salah satu daerah wisata yang ada di Indonesia. Sebagai provinsi sangat luar biasa. Nah, rekam jejak beliau yang kita lihat dari lalu ya sampai kita tidak melihat bahwa tidak hanya sebagai memiliki ambisiusme sebagai tokoh politik dan hari ini beliau menjadi ketua harian, tapi ambisiusme beliau sebagai tokoh politik untuk berkuasa itu saya mengenal beliau. Karena saya dari partai yang sama sebelumnya. Jadi saya sangat mengenal beliau, hampir 10 tahun kita sama-sama. Sikap cara bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin atau memimpin ya, karena ada karakter pemimpin yang ada beberapa poin. Ada yang wibawa, ada yang sangat demokrasi, yang otoriter, dan segalanya. Dan beliau memiliki sikap dan karakter pemimpin yang sangat, saya anggap sangat luar biasa. Jadi dari rekam jejak, dari sosok, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dan dianggap kemudian Tuan Guru ini layak untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. Oh iya, makanya kalau akhirnya dari Perindo dan Ketua Umum melirik ya dan melihat bahwa kehadiran Tuan Guru Bajang Zainul Masjid ini sebagai tokoh politik, tokoh muda yang hari ini ada di Republik ini, dan kalau memang memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu yang terbaik di negara ini, kenapa tidak? Karena gini, rekam jejak beliau bukan hanya saat ini lagi viral beliau untuk maju sebagai cawapres, tapi Mas Adi ya, sebelumnya 2019 beliau pun juga sama. Beliau menjadi salah satu tokoh anak muda yang memang dilirik oleh tokoh-tokoh partai politik yang saat itu sedang mencari tokoh-tokoh muda untuk menjadi wakil presiden. Tentunya karena memang takdir politik beliau belum dapat, ya akhirnya sekarang beliau ada di Partai Perindo dan menjadi ketua harian. Menarik kita bahas lebih lanjut, Bang Adi Praitno, di tengah nama-nama cawapres yang ada nih, bursa-bursanya kan sebetulnya banyak ya, tapi kemudian Perindo memunculkan nama Tuan Guru Bajang, yang tadi juga Bang Boyke katakan sebetulnya di pemilu yang lalu juga sempat dimunculkan, dan sekarang juga muncul lagi, didorong oleh Partai Perindo. Bagaimana Bang Adi melihat nama TGB sebagai nama yang kemudian punya peluang untuk didorong menjadi cawapres? Kalau kita memaknai politik itu adalah serba kemungkinan, maka peluang TGB masuk dalam konteks itu. Kenapa? Yang tidak mungkin dalam politik itu hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal, Bang. 2019 yang lalu, kita tahu Jokowi itu bukan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Sebut saja misalnya Pak Mahfud MD, juga digadang-gadang, bahkan jelang 2 jam, 3 jam sebelum deklarasi bersama, nama itu berubah secara total. Itu artinya apa? Kalaupun toh sekarang ada konfigurasi soal capres dan cawapres, sebelum ada keputusan resmi dari KPU bahwa mereka adalah kontestan pemilu diusung oleh partai dan gabungan partai politik, maka selama itu juga apapun itu bisa akan terjadi. Yang kedua yang ingin saya katakan, kenapa misalnya TGB ini selalu masuk dalam landscape politik elektoral 2019 yang lalu ataupun 2024, sederhana. Kalau kita melihat angka-angka kuantitatif di survei misalnya, pertanyaannya adalah yang diinginkan oleh publik satu adalah variasi. Kalau capresnya Jawa, maka cawapresnya ada non-Jawa. Di situ masuk TGB. Karena dianggap sebagai gubernur yang dinilai punya rekam jejak yang disampaikan oleh Bang Boyke, ulama juga, paham agama dan agamanya moderat. Yang kedua kalau ditanya juga, irisan soal kalau pasangannya itu adalah nasionalis, capres, maka calon wakilnya harus religius ataupun agamis. Kombinasi-kombinasi ini juga menjadi variabel penting. Yang ketiga modelnya Tuan Guru ini, Tuan TGB adalah populer memang. Jadi ini bagian dari bonus di mana kepala-kepala daerah yang dianggap punya kinerja dan moncer, sehingga resultante publik melihat kira-kira siapa kader terbaik bangsa untuk di-endorse dan disorong maju dalam kontestasi pemilu itu selalu muncul. Dalam konteks itulah saya bilang kemarin misalnya dengan teman-teman mengatakan ada 3 modal besar yang dimiliki oleh TGB. Mewakili di luar Jawa, kemudian adalah mewakili kalangan Islam, Islamnya moderat, bukan Islam yang agak kanan-kanan gitu ya. Kemudian pendidikannya juga komprehensif. Lulusan Al-Azhar, Kairo, kampus top saya kira. Yang
saya kira tidak ada celah orang mengkritik tentang potret keislaman TGB. Bacaan kitabnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, Al-Qur'annya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting harus diakui, TGB ini populer, Pak. Cuman kan memang problemnya kenapa misalnya belakangan TGB relatively tidak sesering dibicarakan yang lain soal posisi cawapres. Karena TGB itu belum terkonfirmasi kepada publik sebagai sosok yang ingin maju di 2024. Kalau yang lain kan sudah narsis di mana-mana. Sudah bikin baliho, bikin billboard, wajahnya ada di ATM, ya. Kemudian tebar pesona, memanfaatkan fungsi politiknya sebagai pejabat publik. Nah, saya meyakini bahwa sejak TGB disebut misalnya sebagai sosok cawapres alternatif yang layak diperhitungkan, publik akan terkoneksi bahwa TGB adalah orang yang relatif juga perlu untuk dipertimbangkan. Makanya di survei-survei, kalau dilakukan survei harinya akan muncul nama TGB. Minimal dari segi popularitas. Yang kedua, pernah dengar ada nama TGB yang kemungkinan dianggap layak untuk maju. Jadi survei itu kan sangat terkait bagaimana suasana politik yang berkembang, kemudian dipotret oleh survei, dan itulah realitas politik yang sesungguhnya. Makanya ketika TGB disebut sebagai sosok yang layak untuk menjadi cawapres, tentu ini harus dibarengi dengan kerja-kerja politik yang nyata, Bang. Ada sosialisasi, ada kerja-kerja politik gitu ya. Sehingga sekali lagi TGB itu belum terkonfirmasi sebagai orang yang punya keinginan untuk maju di 2024. Bekal politik ini yang saya kira menjadi kombinasi supaya ke depan arus politik kita terutama pada persoalan siapa yang menjadi cawapres tentu akan sangat dinamis dan sangat cair. TGB ada di situ salah satunya. Ketika dimunculkan artinya sekarang PR-nya Partai Perindo juga untuk menggerakkan mesin politik ya Bang Adi Praetno untuk terus membawa nama TGB ke permukaan sebagai cawapres begitu, bursa cawapres. Kalau mau jujur ini adalah soft launching sebenarnya. Jadi soft launching dari Partai Perindo, ada kader internal mereka, ketua harian Partai Perindo yang dianggap layak untuk maju di 2024. Jadi ke depan kerja politik Perindo itu salah satunya adalah mempromosikan TGB sebagai salah satu orang yang sangat mungkin sangat layak di-endorse dan didukung untuk maju di 2024. Kan itu yang kemudian terjadi, Mas. Tadi gini ya, Mas Renat. Kalau kita melihat sosok TGB ya, TGB itu hadir bukan hari ini saja gitu. TGB hadir jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau hari ini tadi Mas Renhat bilang, akhirnya muncul tokoh-tokoh muda yang mencalonkan menjadi cawapres atau cawapres, itu hak politik mereka. Tapi TGB hadir jauh sebelumnya. Seorang sosok anak muda yang memiliki kapasitas, memiliki moralitas sangat luar biasa. Keilmuannya tidak bisa diragukan lagi ya. Baik keilmuan sebagai seorang cendekiawan maupun keilmuan sebagai seorang agamais. Yang tadi disampaikan oleh Mas Aji bahwa tentang agamanya tidak bisa diragukan lagi. Nah, tentunya bukan hanya persoalan itu bahwa Pak Haritanu akhirnya memutuskan nama Tuan Guru Bajang ya TGB Jainul Masdi sebagai salah satu atau ya direkomendasi dari partai menjadi calon wakil presiden dari Partai Perindo. Tentunya Pak Haritanu bukan, maaf ya, bahasa Betawinya ujuk-ujuk gitu loh. Tiba-tiba merekomendasikan seorang untuk maju menjadi cawapres, tidak. Pak Haritanu jauh sebelumnya Tuan Guru Bajang diambil dan diposisikan sebagai ketua harian partai. Tentunya beliau sebagai seorang orang yang sangat pintar, Pak Haritanu sebagai ketua umum, kan tidak semata-mata tutup mata tutup telinga. Beliau punya isi, beliau punya rekam jejak dan pengetahuan tentang seorang Tuan Guru Bajang dari mulai awal sampai akhirnya memutuskan TGB menjadi ketua harian partai. Nah, dari kesimpulan kita bersama akhirnya memutuskan bahwa ini tokoh yang sudah layak. Karena TGB kita anggap sudah matang sebelumnya. Sebelum TGB hadir di Perindo, TGB sudah matang. Jadi TGB sudah matang, berproses. Hari ini kepercayaan terhadap partai memberikan beliau sebagai ketua harian partai. Bukan sosok yang tiba-tiba muncul mau menjadi cawapres begitu, Bang Boy. Sosok tiba-tiba muncul lalu diposisikan ketua harian, tiba-tiba jadi cawapres ya Mas ya. Tapi sosok yang udah matang. Beliau punya pengalaman luar biasa. Kan seperti ini, kalau misalnya kayak Mas Renhat mau masuk atau menjadi presenter, tentunya manajemen perusahaan melihat CV-nya apa, sebelumnya jadi apa, kan gitu. Sama. Ketika Tuan Guru Bajang hari ini direkomendasikan ya dari Partai Perindo untuk menjadi calon wakil presiden dari partai, tentunya ada CV-nya rekam jejaknya sangat luar biasa. Seorang politisi itu ketika mau menjadi pemimpin nasional, tidak langsung muncul tiba-tiba dadakan karena memang hari itu dia berkuasa, hari itu dia memiliki kekuatan partai politik, tapi tentunya ada rekam jejak di balik atau di belakang sebelumnya. Nah, Tuan Guru Bajang memiliki semua ini.
keberhasilan beliau, bukan karena saya kawan ya terhadap TGB ya. Saya 15 tahun yang lalu memang sudah kenal beliau. Ya, ya. Bukan karena kawan, memang keberhasilan beliau. Saya bicara apa adanya, karena saya mengenal beliau. Dari mulai NTB yang menjadi provinsi yang sangat bawah, NTB berhasil menjadi atau mensuplai kekuatan pangan. Lalu NTB di bawah kepemimpinan TGB berhasil menjadi salah satu daerah yang wisatanya akhirnya mendapatkan penghargaan bintang Putra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, yang tadi Bang Adi katakan, yang kemarin Pak HT sebut itu berarti masih soft launching. Artinya berikut-berikutnya Perindo harus melakukan kerja-kerja politik juga, Bang Boyko. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Bang Adi saya juga akan tanya, ini menarik ketika Partai Perindo, partai non-parlemen yang kemudian diproyeksikan bisa lolos ke DPR, berani memunculkan nama. Ini kan tidak semua partai berani memunculkan nama kader sendiri, bahkan banyak partai mengusung kader partai lain kan gitu. Apa yang Bang Adi lihat dari langkah politik itu? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan dialog di Talk Politik with Reinhardt pada malam hari ini dengan tema TGB Cawapres Nasionalis Religius. Tadi sudah banyak kita bahas mengapa kemudian nama ini cukup mumpuni untuk diajukan sebagai cawapres di tengah nama-nama yang sebetulnya sudah ada. Tadi menarik Bang Boyke katakan TGB ini sebetulnya bukan baru-baru ini muncul, tapi sudah lama kemudian ya akhirnya sekarang memilih jalur politik di Partai Perindo. Ini cukup menarik Bang Adi ketika Partai Perindo berani memunculkan nama. Apa yang Bang Adi lihat dari langkah politik ini dan kalau ini kemudian berhasil dikelola dengan baik, ini tentu punya efek elektoral seharusnya bagi Partai Perindo. Ya saya kira dua hal. Pertama ini adalah sebagai salah satu bentuk realistis dalam memandang politik. Karena orang yang punya partai sekalipun di 2024 belum tentu bisa maju. Ketua umum partai, elit partai, tapi karena daya adaptasi kemudian penerimaan publik rendah, juga sangat mungkin tidak bisa maju, Reinhardt. Jadi kenapa saya sebut ini sebagai realistis? Sangat sederhana. TGB ini kan punya nama besar, tokoh ya, orang yang pamornya tidak hilang setelah tidak lagi jadi gubernur. Iya, iya betul. Posisinya sebagai ketua harian di partai, itu kan menegaskan tingkat trust yang cukup luar biasa. Itu tidak bisa dibohongi. Dalam konteks itulah saya kira memang keberanian dari Perindo itu layak diapresiasi karena ini kan sebagai bagian dari eksperimen politik. Kita tahu Erick Thohir itu nggak punya partai, tapi cukup confident ingin maju di 2024. Kita juga tahu Sandiaga Uno ada di Gerindra, capresnya Prabowo Subianto, tapi tetap melakukan roadshow dan safari politik. Tentu berharap ada keajaiban di kemudian hari karena dinamika politik, karena konsolidasi deadlock kanan kiri, maka permainan politik di akhir itulah yang kemudian diharapkan oleh semua orang. Sesuatu yang awalnya dihitam putihkan, itu semuanya serba cair. Dalam konteks itulah kemungkinan-kemungkinan yang kemudian akan muncul. Dan begitu banyak juga nama-nama yang tidak punya partai sampai saat ini berusaha keras untuk maju. Reinhardt. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya, ini tentu harus menjadi spirit internal dari teman-teman Partai Perindo karena ini bisa memberikan dampak politik ya secara signifikan yang disebut dengan efek ekor jas ataupun kotel efek. Karena pemilih TGB itu harus terkonfirmasi sebagai bagian dari Perindo. Jadi banyak juga di luar Perindo orang yang simpatik, orang yang suka, orang respect kepada TGB itu tidak terkonfirmasi, tidak mampu diterjemahkan secara automatically. Jadi itu yang saya sebut butuh kerja-kerja yang lebih agresif sebenarnya supaya Perindo yang sebenarnya hasil Pileg 2019 yang lalu kakinya separuh sudah ada di Senayan, di 2024 bukan hanya lolos Pak, tapi bertambah secara signifikan. Ada figur yang kemudian diusung sebagai lem perekat supaya pemilih-pemilih Perindo itu variabelnya adalah Tuan Guru Bajang. Pertama misalnya segmentasinya yang bisa digarap itu adalah kalangan pemilih Islam yang kelompok moderat dan pikirannya menengah. Ini nggak gampang. Segmentasi pemilih Islam moderat itu 70%.
Itulah yang saya kira menjadi penting, bahwa TGB itu adalah sebagai simbol pemimpin Islam akomodatif yang memiliki wawasan dan cakrawala pemikiran keislaman yang cukup toleran dan moderat. Yang kedua, pemilih-pemilih non-Jawa, Bang, harus diakui, ini kan tidak terlampau banyak ya figur-figur yang dianggap mewakili Jawa gitu, atau yang dianggap mewakili non-Jawa. Jadi ke depan PR terbesar dari Perindo adalah mengkonfirmasi kalau bicara sosok non-Jawa ada TGB. Nah, misalnya dulu ada JK, tapi kan dianggap tidak terlampau mewakili non-Jawa, dianggap Makassar saja, ya. tapi tidak dianggap Papua, tidak dianggap misalnya nih NTT gitu ya, Kalimantan dan Sulawesi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau TGB mampu dikonversi sebagai sosok yang mewakili Jawa atau non-Jawa maksud saya, itu penting, itu akan menjadi lem rekat bahwa segmentasi pemilih non-Jawa akan terkapitalisasi, dia akan terporos pada TGB. Tapi ini tentu butuh kerja-kerja politik yang tidak gampang. Di tengah konfigurasi politik kita yang semakin besar, semakin mengeras, pastinya semua orang, terutama yang non-Jawa, sedang berusaha keras, ikhtiar politik, mencoba untuk mencari peruntungan, tentu saja bisa dapat tiket dan bisa mendapatkan teman untuk bisa bersanding di 2024. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Kalau itu yang saya tangkap ya. Saya sepakat yang disampaikan sama Gimana, Mas Bang Adi Boy? ya. Jadi gini Mas Adi ya, jauh sebelum Tuan Guru menjadi ketua harian, beliau ini rajin Mas Adi, Mas Reinhardt. Beliau rajin keliling. Jadi jauh sebelum beliau menjadi ketua harian, beliau sebagai ulama, itu rajin sowan dan keliling ke pompes-pompes yang ada di seluruh Indonesia. Karena beliau belum ada terpikirkan terbersih beliau besok saya akan menjadi ketua harian partai, tidak. Karena itu kalau beliau selama ini kan saya mendampingi beliau ya untuk beliau roadshow ke daerah-daerah Jawa ataupun di mana ya. Beliau menyampaikan bahwa silaturahim adalah kunci. Silaturahim adalah kunci dari keberhasilan ataupun bentuk niatan yang sangat baik. Nah, jauh sebelum beliau menjadi ketua harian partai Perindo, memang keinginan beliau selalu punya agenda untuk keliling-keliling dengan siar Islamnya, dengan sebagai seorang tokoh muda Islam yang hafiz Quran, yang sangat luar biasa dan diakui bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional Islam diakui. Karena beliau mendapatkan gelar atau mendapatkan satu penghargaan dari Syekh yang ada di Kairo sana sebagai salah satu anggota kehormatan yang memang seorang tokoh muda yang benar-benar sangat simpatik. Ya tadi saya bilang sangat serius terhadap misi kemanusiaan dan misi keislaman. Nah, pasca akhirnya beliau menjadi ketua harian partai, baru saya keliling bareng beliau. Dan saya melihat, saya agak kaget saat itu. Saya tertarik dengan Mas Adi bilang bahwa beliau bisa diterima di luar non-Jawa ya. Saya tertarik Mas Adi. Jadi ketika saya datang ke Jawa itu ya, ke pompes-pompes yang ada di Jawa, beliau pun orang Jawa ya. Beliau itu dipinta. Jadi kalau dengar spontan, Tuan Guru ada di salah satu provinsi. Jadi para kiai-kiai maaf ya, yang sepuh, yang notabene sepuh yang punya, wah ada Tuan Guru gitu. Tolong dong datang gitu loh. Nah ini bukan karena beliau sebagai ketua harian partai loh. Karena selama ini beliau rajin silaturahim terhadap para kiai-kiai atau habib-habib yang dianggap sudah dituakan. Jadi hari ini beliau menjadi ketua harian partai. Ketika beliau keliling, beliau disuruh datang lagi. Dan beliau menyampaikan bahwa hari ini saya sudah menjadi ketua harian Partai Perindo. Yang tadi dikatakan Bang Adi bahwa setelah NTB selesai, sosok TGB ini tidak hilang dari peredaran, begitu ya Bang Boyke? Iya. Tadi kan Mas Adi bicara seperti itu. Notabene seperti Pak JK dulu ya, mereka perwakilan dari keluarga besar. Nah Bang Boyke yang tadi disampaikan juga oleh Bang Adi Praetno, PR-nya lagi adalah bagaimana memvalidasi, membuat kemudian kalau pemilih Perindo, pemilih TGB juga akan mendukung Perindo dan membuat kemudian TGB adalah sosok pertama yang diingat publik bahwa ini sosok dari non-Jawa. Itu tadi penting juga ternyata. Iya. Publik sudah tahu. Publik saya anggap sudah sangat paham bahwa Tuan Guru Bajang adalah seorang putra yang lahir bukan di tanah Jawa. Beliau lahir ada di NTB. Nah, tadi Mas Adi bilang bahwa bisakah diterima ya Mas ketika beliau diterima di komunitas para Jawa. Saya pikir kenapa nggak bisa gitu. Kalau beliau mewakili NTB, yaitu sosok seorang anak muda yang tidak di Jawa, iya karena beliau ada di NTB. Nah sekarang tugas dan PR-nya, saya sepakat dengan saya disampaikan bahwa dulu JK diterima karena Sulawesi. Bahwa presidennya Jawa, wakil presiden non Jawa, kan seperti itu. Nah kalau hari ini kita sama-sama juga tahu bahwa NTB di luar Jawa, di NTB, ketua TGB di luar Jawa karena dia ada di NTB. Tapi yang jadi salah satu luar biasa buat saya,
beliau bisa diterima di mana-mana. Ya. Pertama, karena apa? Karena beliau punya komunitas juga. Beliau diangkat menjadi ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Al-Azhar ya. se-Indonesia. Nah, Al-Azhar, komunitas Al-Azhar, alumni Al-Azhar ini itu terpecah-pecah di seluruh Indonesia. Dan mereka notabene ada di semua pondok pesantren yang ada di Republik ini. Itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Sulawesi, di Manado segala macam, di Makassar, di manapun itu ada. Dan hari ini TGB didaulat menjadi ketua umum dari Ikatan Alumni Al-Azhar se-Indonesia. Dan itu menjadi jaringan sangat luar biasa bagi kita dan bagi kami semua. Dan itulah kenapa akhirnya TGB bisa diterima, bukan hanya di luar Jawa. Alhamdulillah. Bahkan di Pulau Jawa pun Jawa. gitu ya. Oke. Karena rajin silaturahim dan memang dia punya komunitas yang sangat luar biasa. Bagi kita. Bang, kemarin kan Bang Boyke juga ikut ke NTB ya bersama Pak Haritano begitu, yang kemudian akhirnya tercetuslah untuk mendorong TGB sebagai cawapres. Bagaimana suasana kebatinan kader masyarakat di NTB ketika wacana itu dimunculkan oleh Pak Haritano? Tadi disampaikan Mas Adi ya bahwa TGB sudah muncul 2019 yang lalu. Lalu kalau takdirnya kemarin memang belum menjadi takdir politik, lalu hari ini dimunculkan kembali, lalu ada akhirnya sebuah kesepakatan yang akhirnya ditularkan dan akhirnya diputuskan oleh ketua umum. Kita punya kader yang dianggap kader terbaik hari ini, dan bahkan bukan hanya menjadi kader terbaik Perindo, tapi menjadi salah satu kader terbaik yang ada di Indonesia. Alhamdulillah hari ini ada sebagai ketua harian partai yaitu TGB. Nah, ketika disampaikan itu di depan publik, tentunya teman-teman atau masyarakat NTB mengenai seorang TGB didaulat menjadi wakil presiden, mereka tidak akan kaget. Karena jauh sebelumnya mereka sudah tahu yang disampaikan Mas Adi tadi. Bahkan mungkin berharap untuk itu ya. Berharap. Nah, bahkan tingkat tadi Mas sampaikan bahwa bagaimana partai bisa mengkapitalisasikan. Ya, caranya bagaimana tuh Bang Boyke sekarang mengkapitalisasikan itu? Sosok, tadi sampaikan Mas Adi, bagaimana keberadaan TGB itu menjadi efek ekor jas. Wah, TGB adalah Perindo adalah TGB. Karena jauh sebelumnya saya sampaikan, TGB sudah matang gitu loh. Ya. Ketika TGB belum di Perindo, beliau sudah matang. Emang menjadi tokoh anak muda, menjadi tokoh bangsa. Salah satu yang menjadi panutan soal keislaman gitu. Nah, beliau sudah matang, lalu ketika beliau masuk Perindo, ini antara Perindonya matang sebagai partai politik, walaupun belum ada Senayan, tapi memiliki pengalaman politik. TGB matang sebagai tokoh, sebagai anak bangsa, tokoh bangsa, yang beliau matang memiliki pengalaman yang panjang, pengalaman memimpin. Lalu ini dikomunikasikan dan dikombinasikan. Ketika TGB menjadi ketua harian partai, ini dikomunikasikan dan dikombinasikan. Lalu tadi disampaikan Mas Adi, saya sepakat bagaimana ini dikapitalisasikan, disiarkan kepada publik Indonesia bahwa keberadaan TGB adalah salah satu tokoh yang didaulat oleh Partai Perindo menjadi calon wakil presiden. Oke, tadi disampaikan Bang Adi Praitno. Kapitalisasikan itu, mensiarkan itu. Ya, Bang Boyke tadi sampaikan oleh Bang Adi Praitno bahwa selain kemudian mengkapitalisasikan begitu ya agar ini ada kotel efek bagi Partai Perindo, tadi juga Bang Adi mengapresiasi keberanian Perindo untuk mendorong kader TGB sebagai cawapres. Ini langkah yang cukup berani, tapi bagaimana juga hitung-hitungan politiknya ini bahwa saat ini memang berada di luar parlemen, tapi berani untuk mengusung kader sendiri. Mungkin Partai Perindo belum ada di parlemen. Kalau orang bilang mungkin ada orang yang memiliki tanggapan positif, tentunya ada juga yang miring ya Mas Adi ya, negatif. Toh partai belum ada di Senayan kok tiba-tiba udah ngusung cawapres gitu. Ya bagi kita bahwa kita punya wadah partai politik. Kita punya wadah partai politik. Persoalan hari ini Partai Perindo belum ada di Senayan, artinya belum ada persyaratan untuk ikut, kan gitu ya, untuk ikut menjadi bagian dari pemilihan election yang memiliki hak karena mereka memiliki persentase di ada Senayan. Tapi bagi kami ini partai politik. Partai politik itu bukan hanya bicara soal bagaimana partai politik itu hadir ada di Senayan atau tidak di Senayan, tapi bagaimana partai politik menyampaikan tentang gagasan, tentang ide-ide kebangsaan, tentang gagasan membangun republik ini. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang gagasan, kita bicara tentang teori gagasan ya, membangun negara, membangun republik, tentunya siapa sih punya hak. Sampaikan saya Mas Adi bahwa tidak ada yang bisa melarang ya Mas ya, bahwa tokoh-tokoh politik dia punya partai, mereka mencanangkan diri, mengatakan mereka menjadi cawapres, capres. Itu hak politik mereka. Mereka punya gagasan, mereka punya keinginan, dan mereka punya harapan ke depan. Partai Perindo adalah partai politik yang tentunya sama dengan partai lainnya.
memiliki perwakilan yang ada di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota dan hari ini 38 provinsi. Sama partai-partai yang ada di Senayan seperti itu. Tapi memang hari ini Partai Perindo belum ada di Senayan perwakilan. Tetapi memiliki gagasan yang sama dengan partai-partai lainnya. Bahwa Perindo menginginkan bahwa ke depan nanti ya, kalau kita bicara nanti tahun emas sekitar 2045, ada bonus demografi ya, sekitar 40 juta jiwa yang akan lahir kembali. Tentunya di tahun 2045 itu sekitar 320 juta masyarakat Indonesia yang hadir dan memenuhi Republik ini loh, di tahun 2045. Kalau akhirnya gagasan-gagasan tentang bagaimana cara membangun negara itu adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Dan Partai Perindo memiliki tanggung jawab. Karena para partai politik itu harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawabnya bukan hanya kepada pribadi loh. Kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Nggak sembarangan gitu loh. Nah karena itu kalau kita memiliki gagasan, Perindo memiliki gagasan, memiliki keinginan, memiliki ide-ide kepartaian ya. Bukan ide-ide kebangsaan untuk membangun bangsa. Kenapa tidak? Perindo menyampaikan seperti ini loh gagasan kami. Perindo bukan partai yang gelap loh, jauh sebelumnya. Kenapa? Satu-satunya partai politik yang tetap fokus terhadap peduli ya, dan peduli ya terhadap ekonomi rakyat kecil, membangun rakyat kecil, membantu rakyat kecil. Yaitu Partai Perindo. Dengan berbagai macam kegiatan sudah dilakukan. Dan itu jelas menjadi top mind Partai Perindo dan maju pemikiran masyarakat. Kalau masyarakat melihat Partai Perindo partai apa? Dan saya kemarin itu ada di saya ke Madura, Mas. Kampung saya. Kampungnya Bang Adi Praitno ini. Madura. Dia bilang, ini partai gerobak. Loh, saya nggak marah, malah saya bangga. Mas. Kalau ketua umum Partai Perindo adalah seorang pengusaha global, tapi masyarakat tidak lihat Pak Haritanu sebagai pengusaha kapital global, tidak. Pak Haritanu bisa dan kawan-kawan di Perindo bisa mentransformasikan tentang bahwa partai ini adalah partai gerobak. Partai gerobak itu partai rakyat kecil. Bahwa partai ini partai yang sangat... Memang ada itu ya, gerobak Perindo ya. Sangat, Mas. Iya. Karena respek publik itu terhadap Partai Perindo karena memang sangat peduli, Mas. Karena gini loh, Mas. 2019 gagal. Sampai hari ini setelah gagal itu distribusi pembagian tetap dilakukan. Tetap dilakukan, Mas. Bagi saya belum gabung loh, Mas, di Perindo. Saya bilang, ini gila ini partai gitu loh. Dan bukan hanya sama gerobaknya, Mas. Tapi teman-teman atau publik atau masyarakat mendapatkan gerobak diberikan uang santunan, modal untuk usaha. Nah, kembali ke tadi, Mas, bahwa 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Pertama bonus demokrasi itu sekitar ya kira 40 juta. Artinya kalau di totality ada sekitar 320 juta jiwa masyarakat Indonesia. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak diatur atau tidak didesain dari sekarang, kan sekarang timpang ya. Kita tidak mau di 2045 itu timpangnya semakin menjauh. Karena itu Perindo hadir memberikan gagasan, memberikan ide-ide tentang kebangsaan. Nah, hadirnya TGB itu akhirnya menjadi stimulus tentang gagasan kebangsaan soal Indonesia yang sejahtera. Bahwa Partai Perindo mempunyai tagline ya, Mas, ya, tentang kesejahteraan. Akhirnya itu menjadi stimulus bahwa hadirnya Pak TGB sebagai seorang tokoh bangsa. Mudah-mudahan gagasan untuk menuju Indonesia sejahtera dari tahun 2045 itu sesuai dan seiring dengan ide dan gagasan dan bahkan hadirnya Tuan Guru Bajang sebagai di dalam Partai Perindo. Jadi sebagai tokoh bangsa. Ya, kalau kata Presiden Jokowi, TGB ini gerbongnya panjang banget katanya. Satu, yang kedua gerbongnya Perindo ada di mana-mana setiap Presiden kunjungan kerja. Bang Adi Praitno, kerja politik seperti apa yang perlu dilakukan oleh Partai Perindo setelah ini, selain kemudian kita bicara soal sosialisasi, apakah ini juga perlu dibawa ke rekan-rekan partai politik yang lain? Karena kita tentu pasti bicara ada koalisi di sana. Ya, pertama memang harus solid di internal. Saya bilang tadi ini sebatas soft launching yang disampaikan oleh Haritanu. Maka ini perlu diamplifikasi, dijelaskan kepada kader-kader Perindo di seluruh Indonesia bahwa mereka punya jagoan namanya Tuan Guru Bajang. Itu penting. Sehingga kalau ada poster, ada spanduk, ada baliho, ada billboard, ada nama Tuan Guru Bajang di situ yang ya disebut sebagai menuju jalan panjang 2024. Nah, TGB menuju jalan panjang 2024. Kenapa saya sebut jalan panjang? Karena sampai saat ini semua calon sedang berusaha. Belum fix dan final. Nunggu nanti keputusan. Jalan panjang ya, Mas? Betul. Nunggu Salaman dulu kita, Mas. Panjang ini, Pak. Karena
Orang yang punya elektabilitas sampai ke langit sekalipun belum tentu bisa Betul. maju. Iya benar-benar. Nah makanya saya selalu mengatakan TGB akan selalu menarik kalau dalam teori komunikasi politik disebut dengan punya diferensiasi politik. Apa diferensiasi politik yang bisa memberikan insentif politik elektoral dari TGB? Misalnya TGB harus terkonfirmasi sebagai satu-satunya tokoh yang mewakili non-Jawa. Ya. Tadi saya mencontohkan, Pak JK itu memang dianggap mewakili non-Jawa, tapi kalau dilihat sederhana, cuma kelihatan Sulawesinya. Yes. Tidak mewakili Sumatera gitu, dan seterusnya. Bisa tidak TGB itu melampaui bukan dalam Hanya tanda kutip NTB. figur hanya NTB, tapi mewakili non-Jawa secara keseluruhan. Secara Yang kedua, bisa tidak TGB itu ke depan direplika sebagai pemikir Islam kontemporer yang moderat, yang cukup representatif tampil dalam politik internasional, bahkan nasional. Kan begitu, Pak. Iya, Kenapa? Lulusan Al-Azhar, doktor gitu ya, pemahaman agamanya bagus, kitab klasiknya bagus. Nah ini kan yang saya sebut sebagai untuk diamplifikasi. Dua diferensiasi politik yang sepertinya dibutuhkan oleh capres-capres yang saya lihat dari jauh rata-rata nasionalis semua gitu ya. Yang mungkin Islamnya abangan bukan santri. TGB ini kan Islamnya santri. Saya mau tanya dulu seperti izin ya, potong ya. Berapa persentase pemilih Muslim di Republik ini? Ya kalau dilihat semua 85%. 85%. 85% secara total, tapi kan ada Muslim yang rada kanan, Ya, ada ke tengah dan moderat. TGB mewakili itu ya salah satu. Nah, 65% yang saya sebut sebagai kelompok-kelompok Islam yang tidak terlampau suka dengan jargon-jargon agama di ruang publik, ini perlu diamplifikasi, bisa tidak ditarik sebagai bagian dari preferensi orang yang kemudian akan memilih TGB. Bahwa TGB adalah lulusan Mesir, ya, doktor, ya, pikiran agamanya moderat, ya, tapi bisa tidak ini menyedot aspirasi 65% masyarakat yang memang lebih memilih pikirannya itu moderat, kan kira-kira begitu. Iya. Itu yang saya sebut bahwa menarik kalau dicari sisi apa jenis pembeda TGB itu dengan yang lainnya untuk melengkapi nama-nama capres yang kelihatan sangat nasionalis, sekuler, dan tentu saja ya Islamnya adalah abangan. Kalau TGB Islamnya adalah santri, ya kan? Pasti santri ya. Posisinya santri. Kan itu yang saya lihat ya. Oke, menarik. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kita break dulu terakhir, nanti segmen terakhir. Bang Boyke, saya mau tanya, kemarin juga Pak Haritano mengatakan, tapi kami kembalikan lagi ke Pak Jokowi, dan soal capres juga kabar sudah mengantongi capres yang akan didukung. Siapa kira-kira capres yang akan diusung oleh Partai Perindo selain cawapresnya adalah Tuan Guru Bajang? Di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi. Segmen terakhir saya langsung ke Bang Boyke. Tadi kemarin juga Pak Haritano mengatakan akan ada menyerahkan kembalikan lagi kepada Presiden Jokowi. Artinya soal capres-cawapres sekali lagi Partai Perindo tegak lurus terhadap arahan dari Presiden Joko Widodo? Ya karena gini, kita pun tahu diri kan Mas. Tadi kan disampaikan bahwa Partai Perindo adalah partai politik yang hari ini belum memiliki keterwakilan di Senayan. Jadi kita punya batasan bagaimana kita bersikap secara politik. Kita punya batasan bagaimana kita menempatkan partai kita terhadap publik. Karena itu soal calon presiden itu bukan milik kita. Gitu. Tapi kalau memang ada beberapa nama kita diskusikan iya. Tapi bukan milik kita. Ranah kita yaitu ranah bagaimana kita memiliki seorang kader ya terbaik bagi kami, kader terbaik di partai maupun kader salah satu kader terbaik di Republik ini. Mudah-mudahan insya Allah berkah menjadi calon wakil presiden di Republik ini untuk election 2024 nanti. Nah, persoalan bagaimana menempatkan diri siapa calon presiden kita serahkan kepada Pak Joko Widodo yang tentunya sudah bicara atau sudah mendesain seperti apa sih yang pantas melanjutkan untuk memerintahkan Republik ini agar jauh lebih baik kembali. Tapi kabarnya sudah punya nama, sudah mengantongi nama, Bang Boyke. Ya, nama banyak ya. Filternya ada di ketua umum. Tapi tidak bisa disampaikan begitu ya. Tapi belum, itu bukan ranah kita, itu nanti ya. Nanti kita dibilang, loh kok partai belum punya hak untuk bicara itu tiba-tiba bicara. Agak malu ya Mas. Karena itu Pak Haritano juga sangat paham, beliau tahu bagaimana partai ini bisa menempatkan diri di publik. Karena itu yang di endorse atau
bunyikan di publik, yaitu Tuan Guru Bajang sebagai calon wakil presiden yang tentunya dari Partai Perindo. Tadi saya bilang bahwa kita punya hak yang sama. Ya. Mas Adi juga punya hak yang sama karena sebagai manusia yang bebas ya, sebagai warga negara Indonesia, haknya menjadi apapun segala macam yang sama. Nah, karena itu Partai Perindo memiliki hak juga. Tentunya untuk mudah-mudahan tokoh ini bisa baik dikedepankan mencalon wakil presiden. Oke. Tentunya presidennya siapa ya, itu hak dari Pak Joko Widodo. Ya, Tapi Pak HT sudah memiliki nama itu ya. Oke, namanya itu Mudah-mudahan bisa nanti. sinkronisasi dengan apa harapan kita semua. Oke, komunikasi politik dengan partai-partai lain bagaimana, Bang Boyke? Alhamdulillah, tapi kita belum bicara sejauh itu, Mas. Karena tadi saya bilang bahwa kita bisa menempatkan diri, bahwa partai kita belum ada di Senayan. Karena itu kita bisa berkaca diri. Kalau kita bicara membedah soal calon presiden, bagi kami nanti kami dianggap tanda kutip ya. Tapi kalau komunikasi politik terhadap teman-teman di partai lain, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tetap dilakukan ya? Bicara tentang situasi nasional, itu tetap kami lakukan. Pasca nanti pergantian Presiden Pak Joko Widodo, itu siapa, artinya siapa presiden yang akan meneruskan, yang melanjutkan program-program kebangsaan ya terhadap kemajuan Republik ini sejauh apa, ya itu sudah kita diskusikan. Tapi siapa dan siapa sebagai capres kita nggak bicara karena itu. Baik, Bang Adi Praitno, sekarang artinya konfigurasi bursa cawapres nambah lagi namanya, Tuan Guru Bajang. Artinya meskipun bukan nama yang baru, tapi kembali dimunculkan. Ini cukup menarik. Apakah bisa kemudian mempengaruhi dinamika cawapres yang ada? Karena kursi cawapres di tahun 2024 ternyata sangat signifikan gitu, Bang Adi. Ya tentu sangat dinamis karena posisi cawapres itu kan juga diincar oleh banyak orang. Saya yakin ketika nama TGB dimunculkan oleh Perindo, ke depan ketika bicara tentang siapa yang bisa jadi cawapres, TGB masuk di dalamnya. Minimal jadi perbincangan, minimal jadi diskursus. Karenanya bagi saya simpel, Bang, Perindo ke depan kerja keras dan keras. Meningkatkan popularitas, meningkatkan elektabilitas TGB, dan yang paling penting carilah partai politik dan gabungan untuk bisa mengusung TGB berpasangan dengan siapapun yang itu adalah orang-orangnya Jokowi, apakah itu Ganjar, apakah itu Prabowo, apakah Erick Thohir, Erlangga Hartarto dan seterusnya, untuk bisa mendaftar ke KPU secara bersama sebagai kontestan pemilu. Itu adalah akad politik yang sesungguhnya. Kalau selain sekarang kan tunangan, baru pendekatan, tapi itu tadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU apapun bisa terjadi. Saya kira begitu poin saya. Oke, jadi Bang Adi Praitno kalau kemudian ini sekali lagi bisa dimaksimalkan kerja-kerja politiknya oleh Partai Perindo, Anda melihat selain karena basis surveinya juga sudah cukup tinggi, kotel efek dari TGB ini juga akan bisa memaksimalkan Perindo untuk bisa lolos ke Senayan. Bagaimana, Bang? Persis. Ada kotel efek, ada spirit karena ada kader di internal yang diusung oleh Perindo, dan yang paling penting ya bagi Perindo juga punya panggung besar yang sangat mungkin bisa dimainkan untuk 2024. Saya selalu mengatakan menyesal partai politik yang tidak menggunakan panggung 5 tahunan untuk mencalonkan kader terbaik mereka di 2024. Persoalan dapat tiket, persoalan menang itu lain hal. Tapi bahwa ada kebanggaan kader tersendiri, ada gagasan, diusung, ada gagasan, portofolio politik dari internal. Nah itu yang saya sebut sebagai dignity, sebagai sebuah partai politik. Untuk apa bikin partai politik kalau ujung-ujungnya usung yang lain? Banyak loh, Bang, yang mengusung kader-kader partai lain. Itu dia. Padahal politik itu adalah rekrutmen elit untuk jabatan politik strategis. Ini sudah dimulai. Tinggal ikhtiar politiknya ke depan. Saya kira-kira begitu. Oke. Bagaimana Bang Boyke terakhir dari Partai Perindo setelah ini kemudian menjadi perbincangan, bisa merubah peta bursa cawapres? Apa yang akan dilakukan sekali lagi? Ya kita berharap, tadi disampaikan Mas Adi juga bahwa ke depan itu hanya 3 poin yang harus dilakukan. Kerja keras. Bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa gagasan kita berpartai, gagasan dari Partai Perindo terhadap politik kebangsaan, seperti apa, itu disampaikan kepada publik. Bahwa hari ini kita punya Tuan Guru Bajang sebagai ketua harian dan alhamdulillah juga sebagai salah satu tokoh terbaik di Republik ini. Dan notabene juga usia beliau kan juga masih muda. Usia beliau beda cuma 50 tahun hari ini. Nah, artinya masih muda ya, bisa berkompetisi dengan tokoh-tokoh muda lainnya. Tapi jauh sebelum itu bahwa memang beliau memiliki gagasan, beliau memiliki kedisiplinan, keilmuan, beliau memiliki pengalaman. Dan ini bisa sinkronisasi dengan partai
Lalu partai memiliki apa sampai ke Mas Hadi, ada kerja keras Oke, untuk menyampaikan kepada publik bahwa pertama Perindo hadir untuk rakyat. baik. TGB hadir untuk bangsa. Mudah-mudahan isi bisa Oke. selaras dan insya Allah mudah-mudahan bisa terjabah Mas Hadi. Oke, kita akan lihat setelah ini bagaimana kemudian nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi ini masuk dalam top of mind cawapres yang ada di Indonesia jelang Pilpres 2024 setelah kemudian Pak Haritano, Ketua Umum Partai Perindo mengusungnya sebagai cawapres yang cocok di Pilpres 2024. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Terima kasih Bang Boyke, terima kasih Bang Adi Praitno. Selamat malam, sehat selalu. Sampai jumpa.